Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini adalah bagaimana mengelola perkuliahan di e-learning UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti biasa, dibuka saja browsernya, kemudian di address bar diketikkan alamat e-learningnya, yaitu lms.uinsgd.ac.id. Enter. Kita akan dibawa ke halaman front page-nya. Bagi dosen yang pertama kali login, diisi loginnya, username-nya itu dengan NIP sesuai petunjuk. Kemudian password-nya Cengmi untuk yang pertama kali login. Tapi bagi dosen yang sudah pernah login atau sudah pernah ganti password, jadi passwordnya adalah yang berlaku untuk sistem ini yang sudah dirubah. Kemudian diisikan passwordnya, username-nya diisi oleh NIP. Dipastikan bahwa username-nya diisi oleh NIP karena username ini adalah pengenal untuk join ke mata kuliah yang sesuai dengan KRS di Salam. Kemudian klik login. Dan ini adalah halaman sistem pertama kali login dari dosen. Di sebelah kiri, ini adalah mata kuliah yang kita ajar. Saya ambil contoh ini untuk mata kuliah saya sendiri. Kemudian ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, ada 2 mata kuliah. Yang pertama ada jaringan komputer lanjut, yang kedua ada praktikum jaringan komputer lanjut. Di bawah my course ini adalah kode dari mata kuliahnya. Kita akan coba mengelola perkuliahan di salah satu mata kuliah. Saya akan ambil contoh untuk praktikum jaringan komputer lanjut. Diklik saja linknya. Ini adalah beberapa materi yang pernah saya isi atau sudah saya isi di minggu pertama dan seterusnya. Ini ada timeline untuk perkuliahan per minggu karena course atau mata kuliah yang berlaku di UIN Bandung ini per minggu. Jadi ada 16 minggu. Itu sudah kita setting di defaultnya. Kemudian Bapak Ibu dosen yang harus diketahui adalah di menu partisipan ini harus dipastikan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum jaringan komputer lanjut ini adalah yang tertera di list ini. Jadi yang masuk di sini tidak perlu kaget, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi kemungkinan lebih dari 1 rombel ini. Kalau yang kontraknya mahasiswanya itu lebih dari 40. Saya mengajar di kelas E dan F, dan tolong dipastikan untuk mengecek kelas E dan F-nya sesuai dengan KRS yang tertera di Salam jumlah mahasiswanya. Ini adalah jumlah mahasiswanya. Kebanyakan mereka sudah pernah login, jadi tidak perlu khawatir. Mahasiswanya sudah langsung include di dalam peserta mata kuliah. Kemudian saya coba klik yang F. Ini juga sama. Kalau mahasiswa yang sudah login ini ada tandanya, tanda waktu loginnya. Kalau tandanya never berarti dia belum pernah login. Untuk kelola mata kuliah, kita kembali ke
menu di atas partisipan. Ini ada menu nama mata kuliah yang diwakili oleh kode mata kuliah. Di sini ada area yang akan kita isi sebagai mata kuliah. Untuk menambah, merubah, kita tinggal cari menu gear di sebelah kanan atas. Itu kita klik turn editing on. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggrisnya ini turn editing on. Akan tampak di sistem ini ada gambar blok resource. Ini namanya resource. Ini ada tanda plusnya. Yang sudah diisi adalah di minggu pertama. Bapak Ibu dosen tidak perlu khawatir tentang tanggal ini. Ini bukan tanggal untuk restrict dari mata kuliah. Ini hanya labelnya saja. Dan ini bisa diganti labelnya, tinggal diklik saja. Misalnya saya tulis enter. Ini akan berubah. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana kita mengisi materi di minggu kedua. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk mempermudah bahwa di LMS sendiri untuk perkuliahan saya simpulkan ini ada beberapa kategori untuk mengisi kuliah, yaitu login. Kita perlu instruksi kelas per minggu, gimana cara mengelola kelas, berkomunikasi di kelas, nyimpan bahan ajar, tagihan mahasiswa, dan juga assessment atau evaluasi. Dan saya mapping ini di tabel berikutnya adalah komponen LMS yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi untuk instruksi kelas, Bapak Ibu bisa gunakan komponennya announcement, bisa juga pakai label. Ini ada fungsinya. Kemudian untuk kelola kelas, bisa komponen LMS-nya ini ada group. Jadi fungsinya adalah memisahkan materi, tugas, diskusi, ujian, dan sejenisnya sesuai dengan kelas atau kelompok yang diampu oleh Bapak Ibu. Kemudian komunikasi kelas, ada big blue button, ada chatting, ada forum, kemudian bahan ajar itu kita bisa pakai komponennya berupa file, folder, URL, dan page. Untuk tagihan mahasiswa bisa pakai forum, assignment, quiz. Untuk assessment sendiri ini bisa pakai assignment atau quiz. Kita kembali ke area perkuliahan di sistem. Bapak dan Ibu tinggal cari link atau menu, ini menu add an activity or resource. Saya akan coba yang pertama itu bagaimana cara mengupload file materi. Jadi Bapak dan Ibu setelah klik add an activity or resource itu muncul, Bapak Ibu pilih file. Ini fungsinya upload materi kita supaya bisa terbaca oleh mahasiswa. Ini tinggal add. Dan kita isi di sini, misalnya contoh. Di sini ada deskripsi, Bapak Ibu boleh isi atau dikosongkan. Ini bisa ditampilkan juga. Kemudian Bapak dan Ibu upload materi yang bisa mereka download. Ini tinggal klik add. Ini bisa folder, bisa file. Saya pilih yang file. Browse. Upload file di sininya pastikan. Kemudian browse. Kita isi misalnya dengan file-file ini.
Kemudian upload this file. Untuk memisahkan bahwa hanya kelas E dan kelas F saja, kita lihat option di restrict access. Ini Bapak dan Ibu bisa ditambahkan restrict accessnya berdasarkan grup. Kemudian grup saya kebetulan kelas E. Add lagi untuk kelas F-nya. Pastikan bahwa grup kelas E dan grup kelas F yang bisa mengaksesnya saja. Karena di sini menunya restrict, ini artinya mahasiswa yang bisa mengakses adalah kelas E dan kelas F. Nilai ininya must, yang ininya any. Jadi grup E atau grup F. Setelah selesai, Bapak dan Ibu bisa klik Save and Return to Course. Di sini akan terlihat bahwa materi ini tidak tersedia kecuali kelas E dan kelas F. Ini untuk upload file. Begitupun untuk resource yang lainnya, selain upload file, misalnya kita akan mengelola komunikasi kelas berdasarkan forum untuk diskusi. Dengan cara yang sama, kita klik Add Activity, kita pilih untuk forum, untuk diskusi adalah forum, kita klik Add. Kita kasih nama, misalnya ini sebagai tanda bahwa forum diskusi ini hanya tersedia untuk kelas E dan kelas F. Ini kita klik display biar keterangan di display di sini tampil. Kemudian Bapak Ibu bisa set tanggal sesuai dengan kuliah. Kalau ini dibiarkan tidak dicentang, ini berarti forum diskusi itu terus sampai akhir perkuliahan. Ini beberapa opsi bisa ditampilkan. Yang ini adalah course upload limit, kita limit saja sampai 2 mega. Ini artinya mahasiswa hanya bisa ngirim file sebesar 2 mega maksimum. Ini maksimum number attachment. Ini bisa sampai 100, artinya ada 10 file yang bisa atau 100 file yang bisa di-upload ke sistem ini. Kemudian di word count ini bisa diaktifkan atau tidak, ini terutama untuk jawaban-jawaban yang langsung diketik ya. Opsi-opsi yang lainnya bisa standar. Kemudian Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan nilai di diskusi, ini bisa dilihat di wall forum grading. Ini type-nya misalnya poin, maksimum grade-nya 100 gitu. Ininya pakai simple direct grading. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah diskusi tadi misalnya hanya dikhususkan untuk kelas E dan F. Bapak dan Ibu bisa di restrict access, di menu restrict access, ini add restrict. Ini misalnya per grup. Kita pilih grup yang kita ajar, grup E. Dan F.
Untuk mata kuliah di informatika sendiri, ini nama grupnya sesuai dengan kodenya. Dikasih strip E atau F. Ini tergantung dari data di Salam. Ada beberapa mata kuliah yang nama kelasnya ini mungkin tidak sesuai dengan nama kode kuliah. Ini sama, ininya Mas, ininya Eni. Bahwa saya pengen yang melihat diskusi ini adalah pesertanya adalah dari kelas E dan kelas F. Untuk activity completion-nya ini student bisa centang sendiri atau otomatis. Kalau yang kedua, show activity as complete when condition are met. Kalau ini bisa dibiarkan atau di setting. Setelah itu, save and return to course. Ada dua resource, yang satu materi upload, yang kedua adalah materi diskusi. Bapak Ibu dosen untuk melihat bagaimana hasilnya, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat sebagai mahasiswa. Ini di menu kanan atas itu ada switch role to. Kita pilih sebagai student. Nah, ini adalah halaman perkuliahan kita dari sisi student. Ini materi minggu kedua, download file, dan ini untuk diskusi. Untuk ngedit materi berikutnya, kita usahakan kembali ke normal role mode-nya. Ini sudah mulai lagi role-nya sebagai dosen. Ini bisa dilakukan berulang-ulang. Kalau Bapak dan Ibu mau mengulangi activity-nya yang sama, ini di turn editing on-nya dinyalakan lagi. Dan ini bisa di copy paste. Misalnya forum diskusinya akan berada di minggu berikutnya. Ini tinggal edit, duplicate. Ada kopinya, ini tinggal di drag saja di minggu berikutnya. Dan ini berulang seperti ini seterusnya. Baru kita edit setting, kita di set, disesuaikan saja. Misalnya ini tentang diskusi kedua. Optionnya bisa disetting ulang lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, kita save and return to course. Begitupun untuk resource yang lain atau activity yang lain, Bapak dan Ibu bisa menambahkan dengan cara yang sama. Misalnya untuk komunikasi kelas kita bisa melakukan video conference. Ini nama komponennya adalah Big Blue Button. Jadi Bapak dan Ibu bisa ditambahkan misalnya di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya, add activity, kemudian Big Blue Button. Misalnya ini ada beberapa option yang perlu diperhatikan. Bisa disetting tanggalnya sendiri. Restrict aksesnya bisa disamakan juga bahwa itu untuk kelas E dan F. Dengan cara yang sama. Bahwa untuk forum online ini atau video conference ini akan dilaksanakan oleh kelas E dan F.
Baik, sekian saja untuk kelola kuliah. Bagaimana cara memasukkan aktivitas atau resource di sistem. Untuk keluar dari sistem, Bapak dan Ibu bisa klik di sebelah kanan atas ini, logout. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.